Salam, selamat malam Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat kasih kudus. Marilah kita kembali ada di dalam hadirat Tuhan dalam ibadah kebaktian rumah tangga pada hari ini Rabu 18 November 2020. Kita masih tetap semangat walaupun kita beribadah secara live streaming di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk ibadah kita pada malam hari ini, untuk kita memasuki hadirat Tuhan dengan Kidung Jemaat 64, bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, Kamu terus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, marilah aku renungkan pemberian-Mu dalam penebus. Ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Bapa di surga, Allah yang hidup, Allah yang memelihara kehidupan kami, dan juga Allah yang penuh dengan kasih setia yang menjaga kehidupan kami dalam hari-hari dan musim-musim yang kami lalui Tuhan. Engkau Allah juga yang telah mempersatukan kami, keluarga demi keluarga, untuk kami tetap ada di dalam hadirat dan perlindungan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami hendak menyerahkan ibadah kebaktian rumah tangga ini di tengah-tengah jemaat Tuhan kasih kudus di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Bapa menolong kami dan hadir di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu, dan supaya kami juga boleh menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang terus meneguhkan kami dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Ibadah rumah tangga ini kami serahkan dari awal sampai akhir Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Tuhan, dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
introitus yang terus menguatkan dan meneguhkan kita sepanjang minggu ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 10, demikian firman Tuhan. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Bapak Ibu, firman Tuhan sangat singkat dan jelas. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di situ harus, ada kata harus, artinya bahwa setiap kita yang hidup saat ini, yang percaya kepada Tuhan dan juga yang tidak percaya kepada Tuhan, pada waktunya kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, yaitu di dalam pengadilan Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita dengan menaikkan pujian Selidikilah Aku Tuhan. Dan sekarang kita siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, anugerahkan kami Roh Kudus-Mu, supaya kami semua dapat mengerti kebenaran firman ini. Ya Tuhan, kami mohon, Tuhan memperlengkapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman, supaya kebenaran firman Tuhan disampaikan, kehidupan kami dibangun, kemuliaan Tuhan dapat kami nyatakan. Kami mendengar firman ini, siap memberitakan dan bersedia melakukan demi kebaikan kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Sesuai dengan puji dan janji, hari ini firman Tuhan terambil dari dan kita baca Injil Lukas pasal 13. Lukas pasal 13. Saya akan baca ayat yang ke-6 sampai di ayat yang ke-9. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 saja. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya.
Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nah, inilah firman Tuhan secara khusus disampaikan kepada kita. Sebelum saya melanjutkan, shalom kepada seluruh sahabat-sahabat, rekan-rekan, dan ibu bapak yang ada di rumah. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan berada di dalam mentaati akan aturan pemerintah dan tetap menjalani kehidupan ini berdasarkan atas tatanan kehidupan baru. Memang tidak gampang untuk bisa menjalani tatanan kehidupan baru ketika kita memulai segala sesuatunya secara baru juga. Firman Tuhan juga memberikan hal yang sama kepada kita. Mari hari ini secara khusus kita coba pelajari Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-9. Tema besarnya adalah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Nah, ketika kita berbicara tentang pohon ara, ada cukup banyak rasanya cerita-cerita yang berkaitan dengan pohon ara. Kebetulan di depan saya ini ada 2 anak katekisasi. Saya coba tanya, dan juga yang di rumah boleh cek kembali. Apa perbedaan cerita kita di pasal 13 mengenai pasal 6 sampai ayat 9 ini kalau kita compare atau kita bandingkan dengan cerita tentang pohon ara yang ada di dalam Matius? Dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat 19. Sekali lagi, kita boleh mengecek kembali di mana perbedaan cerita yang kita baru saja baca berdasarkan Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lalu kita bandingkan dengan Matius pasal 21 ayat 18 sampai 19 dan juga di dalam Markus pasalnya yang ke-11 ayat 12 sampai ayat 14. Nah, bagaimana anak-anakku? 2, tolong dibantu Pak Pendeta. Di mana kira-kira letak perbedaannya? Ya, yang di rumah juga boleh ya, untuk mengecek kembali. Ya, saya kira itu yang benar jawabannya. Di dalam Lukas diceritakan sebuah perumpamaan, ya. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Matius dan Markus, bukan lagi perumpamaan, tetapi kenyataan bahwa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Ya, perhatikan sekali lagi. Di dalam Matius dan di dalam Markus, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Sedangkan di dalam Lukas yang kita baca tadi adalah sebuah perumpamaan. Beda ya? Beda. Ini baru generasi muda yang hebat ini. Oleh sebab itu saya pikir bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak seperti ini harus dikembangkan. Gereja akan menjadi maju kalau anak-anak muda seperti ini bisa difasilitasi ke depan. Bravo kalian berdua, Tuhan berkati. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Dalam Lukas pasal 13. Di dalam Lukas pasal 13 ini ada 2 hal yang Tuhan rangkum menjadi satu bagian, yakni antara anugerah dan peringatan digabung menjadi satu. Antara anugerah dan peringatan.
Oleh sebab itu kita hidup di dalam dua situasi ini dalam perjalanan yang sama. Di satu pihak kita dianugerahi oleh Tuhan, tetapi di pihak lain kita juga diingatkan dengan masalah-masalah yang kita akan hadapi ke depan. Mari kita coba lihat beberapa hal ini menjadi semacam refleksi bagi diri kita masing-masing. Saya mulai dengan bagian yang pertama yang bisa kita pelajari. Kedudukan yang istimewa. Pohon ara itu untuk ditanam akan dipilihkan sebuah tempat yang lebih bagus dibanding dengan pohon anggur yang juga ditanam di areal yang sama. Maka tanah yang lebih subur, yang lebih bagus akan dipakai untuk pohon ara. Jadi dia memiliki tempat yang lebih istimewa dibanding dengan pohon lainnya. Ketika dia diberikan tempat yang istimewa, tapi faktanya di akhir dia tidak berbuah. Nah, di sini artinya bahwa manusia itu diberi tempat yang lebih baik oleh Tuhan. Harapannya harus membawa hasil yang lebih baik pula. Tetapi kenyataannya tidak. Jadi, kita harus bersyukur karena Tuhan memberikan tempat yang lebih baik kepada kita. Tetapi sekaligus diingatkan, kalau kita tidak membawa hasil ketika tempat istimewa diberikan kepada kita, hati-hati. Makanya introitus menyebutkan akan masuk dalam pengadilan Allah. Karena kita tidak membawa hasil, maka keputusan pengadilan, maka Anda akan dihukum. Pasti begitu keputusan pengadilan. Tetapi kalau kita membawa hasil, maka keputusan pengadilan Anda menerima anugerah keselamatan. Nah, itu bagian yang pertama. Mari kita lihat di dalam bagian yang kedua. Bagian yang kedua yang ingin saya bagikan kepada kita dalam pada malam hari ini adalah segala sesuatu yang tidak berfaedah membawa malapetaka. Ingat, segala sesuatu yang tidak berguna atau tidak berfaedah akan membawa malapetaka. Mari kita perhatikan dalam cerita tadi, dalam perumpamaan. Seharusnya, sekali lagi seharusnya, tidak ada alasan bagi yang mendapat tempat istimewa untuk tidak berbuah, untuk tidak membawa hasil. Seharusnya. Karena yang ditempatkan di tempat yang kurang baik saja membawa hasil. Nah, di dalam cerita ini pohon ara itu saudara-saudara, teman-teman semua, dia hanya mengambil saripati, sat-sat baik dari tanah itu. Segala sesuatu yang dikandung oleh tanah itu di mana pohon ara itu dibangun, dia hanya mengambil saja untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak membawa hasil. Dan ketika dia tidak membawa hasil, inilah tidak ada faedahnya. Dan segala sesuatu yang hanya mengambil, tidak pernah memberikan apapun, ini juga sangat berbahaya. Nah, kebetulan juga anak-anak muda. Tuhan beri kesempatan bagi kita. Ada lagu yang bagus sekali ketika kita masih muda, mungkin masih sekarang masih ada. Ada yang ingat bahwa masa muda itu adalah masa yang terindah. Masa mudamu, masa yang terindah. Ayo, masa apa Tuhan? Masa Tuhan memanggil kita. Untuk apa? Karena kita diberikan tempat sebagai tempat yang istimewa supaya kita bisa berbuah. Kalau tidak, di sini berarti Tuhan juga melihat. Tidak ada faedahnya, Tuhan bisa singkirkan kita. Tentu juga dalam keluarga demikian. Sebagai orang tua kita harus berfaedah untuk anak-anak kita. Sebagai istri untuk suami, untuk anak-anak juga, untuk orang tua. Sebagai suami juga demikian. Sebagai istri demikian. Dan demikian seterusnya. Harus berfaedah bagi orang lain. Yang berikutnya kita bisa pelajari bagian yang ketiga.
Seandainya kita sudah ditaruh di tempat yang sudah istimewa, mengambil hak-hak tanah itu dengan sedemikian rupa, lalu kita tidak memberikan apa-apa. Apa yang Tuhan lakukan? Ini pada bagian yang ketiga. Dalam cerita tadi dikatakan tebang saja. Tetapi tidak demikian dengan sang pemelihara. Izinkan kami untuk memelihara lagi, mencangkul di sekitarnya. Tahun depan semoga dia berbuah. Nah, ini kita perhatikan sekarang. Biasanya pohon ara itu ditanam, 3 tahun berikutnya harus sudah menghasilkan buah. Seandainya dalam rentan waktu, ya, seandainya dalam rentan waktu 3 tahun ini dia belum berbuah, itu mustahil tahun berikutnya akan berbuah. Nah, ini keistimewaan dan sekaligus rahasia dari pohon ara ini. Sekali lagi, kalau pohon ara ditanam sekarang, biasanya 3 tahun dia sudah berbuah. Kalau sampai tahun ketiga dia tidak berbuah, jangan harap untuk tahun berikutnya akan berbuah. Karena itu bagi petani yang menanam pohon ara 3 tahun sudah tidak berbuah, tidak ada alasan, tebang saja. Supaya dia tidak menghabiskan zat-zat tanah ada di situ. Tetapi pemelihara pohon ara dalam cerita ini dikatakan, jangan Tuhan, jangan ditebang. Izinkan hambamu ini untuk mencangkul di sekitarnya, merawat supaya siapa tahu dia akan berbuah untuk berikutnya. Artinya ada kesempatan bagus, kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan bagi setiap pribadi yang tidak berbuah saat ini. Ada kesempatan. Nah, anak-anak muda, ini adalah kesempatan, opportunity, the good opportunity for all of you. Berarti harus ada perubahan sikap. Kalau tidak ada, nah ini yang akan masalah. Tuhan Yesus selalu memberi kesempatan-kesempatan bagi seluruh murid-muridnya untuk merubah cara hidup mereka, cara pandang mereka. Sehingga introitus kita, sebelum kita masuk ke tahta pengadilan, bila ada bagian yang perlu kita rubah, kesempatan ini kita pakai untuk merubahnya. Jadi, kesempatan selalu diberikan oleh Tuhan. Jangan sampai kita menutup diri terhadap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab kalau kita sampai menutup diri terhadap kesempatan yang sudah Tuhan berikan, itu berarti kita sudah membuat jalan dari sekarang untuk masuk ke pengadilan Kristus supaya kita masuk ke dalam penghukumannya. Tetapi kalau kita memanfaatkan kesempatan yang kedua ini untuk sebuah kebaikan, kita sudah membuat jalan ke depan dari sekarang. Begitu kita masuk ke pengadilan, Tuhan berikan kepada kita anugerah. Selamat memaknai kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Diberkati kita semua. Saat teduh bagi kita semua. Kita yang lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyafaat hari ini. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu yang Tuhan izinkan untuk mendengar firman ini. Tuhan menaruh kami di tempat yang istimewa, supaya kami dapat menunjukkan keistimewaan kami. Tuhan, bila kami belum dapat menunjukkan keistimewaan kami berterima kasih. Tuhan memberikan kepada kami kesempatan kedua
Kami berterima kasih karena Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak menutup diri kami terhadap kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sekarang kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Sentuhlah hati mereka, sayangi mereka. Biarlah kesempatan istimewa ini menjadi kesempatan kedua yang boleh dilakukan untuk berbuat baik dan berbuat lebih baik lagi bila sudah melakukan kebaikan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan juga izinkan kepada kami semua sebagai keluarga untuk memiliki istri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang baik, orang tua yang baik, cucu menantu yang baik. Dalam segala kelemahan kami untuk menerima kebaikan itu, biarlah firman-Mu hari ini akan memberikan kepada kami semangat baru di tatanan kehidupan baru ini, yakni untuk terus membuka diri, berbuat lebih baik, lebih cepat, lebih awal. Tuhan, terima kasih karena seluruh kehidupan keluarga kami masing-masing, dalam segala persoalan kehidupan kami, Tuhan izinkan itu terjadi supaya kami dapat belajar darinya, supaya kami dapat menaruh seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah di dalam doa khusus kami pada malam ini, Tuhan izinkan kami untuk bersyukur dan Tuhan menerima syukur kami, perbaharui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk makanan dan minuman. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kalau sebentar lagi kami beristirahat malam. Kami berterima kasih karena kami yakin Tuhan menjaga, melindungi kami. Kami berterima kasih karena pasti Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk bangun besok pagi. Kami berterima kasih karena Tuhan akan izinkan kami untuk menyambut hari baru dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan acara kita hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Iqdur Sudiane MTH yang telah menyampaikan berkat Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan melalui firman-Nya yang telah disampaikan terus meneguhkan kita, menguatkan kita, untuk kita menghasilkan buah. Karena apa? Karena Tuhan telah memberi second opportunity. Kesempatan yang kedua, yaitu mengenal Yesus. Karena itu, haruslah kita menghasilkan buah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, malam hari ini diingatkan lagi melalui perumpamaan yang disampaikan oleh hambanya, supaya setiap orang yang percaya, yang telah menerima kesempatan yang kedua, melalui percaya kepada Yesus, melakukan dan menghasilkan buah. Tuhan memberkati. Sebagai tanda ucapan syukur atas berkat firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan membawa ucapan syukur persembahan kita dan diiringi dengan Kidung Jemaat 457, bait 1 dan 4, Ya Tuhan tiap jam.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan membawa di dalam doa persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu ya Allah yang memelihara hidup kami dalam segala pekerjaan dan aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Kami boleh menerima keselamatan, kami telah begitu banyak menerima berkat-berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh tetap ada di hadapan-Mu pada malam hari ini. Dan berkat yang terbesar yang kami terima daripada-Mu adalah berkat kehidupan dan kesehatan yang kami boleh nikmati ya Tuhan. Yang semuanya datang daripada-Mu ya Allah. Dan juga berkat-berkat harta benda yang Tuhan berikan kepada kami melalui pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami hanya sebagian kecil dari apa yang Tuhan limpahkan kepada kami Tuhan. Tuhan memberkati persembahan ini, supaya persembahan yang kecil ini Tuhan dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan di bumi dan untuk menyampaikan Injil kerajaan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, Engkau terus menolong kami dalam mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan beri hikmat untuk mengaturnya, sehingga berkat itu Tuhan tidak hanya menjadi berkat bagi hidup kami, tetapi juga memberkati orang lain. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini dengan kita menaikkan pujian sekali lagi, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Dan akhirnya sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, ibadah kita sudah berakhir sampai di sini. Dan ingat,
pesan dari orang-orang yang mengasihi kita dan orang-orang yang kita kasihi. Pergunakan masker setiap saat. Tuhan memberkati.